فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam pembahasan tata cara berwudu. Dan kita sebutkan memang penting memperbaiki wudu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan pada kesempatan lalu dalam muqaddimah. Kata beliau, wa innar rajul la yusalli 60 sanah wa lam tuqbal minhu shalah. Ada seseorang yang salat 60 tahun tidak diterima satu salat pun. Apa penyebabnya? Kata beliau, rubbama yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu au yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Barangkali dia kurang menyempurnakan sujud dan rukuknya. Maka sholat salah satu ibadah yang selalu terulang setiap hari, seharinya minimal 5 kali, yang fardu. Jangan sampai yang terulang ini kesalahannya juga terulang, sehingga sedikit demi sedikit kita mencoba mempelajari dan memperbaiki ibadah kita. Bagaimana rukuk dan sujud tidak sempurna? Banyak, ada rukuk tidak tumakninah, mungkin terlalu terburu-buru, atau sujud seperti sujudnya anjing misalnya, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Ya'tadilu fis sujud." Sempurnakan sujudnya, harus seimbang. Seimbangan ini bisa dimaknai dalam riwayat yang lain menjauhkan antara perut dengan paha, tidak menempel antara paha dengan betis, kemudian antara tangan dengan bagian samping badan. Ini perlu diperhatikan. Lalu Nabi SAW menambahkan, ya'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb. Jangan bersujud dengan menelungkup atau menengadahkan, menjulurkan tangan sampai sikunya menyentuh tanah, seperti in bisatal kalb, seperti anjing yang sedang telungkup, tangannya menyentuh, sikunya menyentuh. Jadi maknanya tadilu fis sujud, sempurnakan sujudnya, diangkat tangannya. Para ulama menyebutkan seperti ini makruh. Kalau sampai haram, bisa mencederai keabsahan salat kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka termasuk di antara salat pun syaratnya yang utama perlu diperhatikan adalah berwudu. Kemarin kita sudah selesai pada hadis yang ke-7, menjelaskan tentang tata cara wudu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditambahkan sunnah salat 2 rakaat setelah wudu yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu, termasuk dosa-dosa kecil, dan diharapkan dosa-dosa besar juga terhapus. Namun syaratnya tadi berwudu dengan sempurna, kemudian langsung sholat 2 rakaat, di antara keduanya saat wudu maupun saat sholat tidak memikirkan hal-hal selain kekhusyuan dan ketenangan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan urusan dunia, tidak memikirkan urusan yang haram dan lain sebagainya.
Kemudian hadis yang ke-8 yang akan kita bacakan hari ini masih menjelaskan tentang wudu namun lebih detail. Kalau di contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beberapa hal tidak dijelaskan secara detail. Seperti contoh cara mengusap kepala, ya. Nanti disebutkan di hadis yang ke-8 ini. An Amr bin Yahya al-Mazini an Abi qal syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku menyaksikan, aku bersaksi atau aku hadir saat Amr ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung beliau praktekkan. Siapa? Sahabat Abdullah ibn Zaid. Fada'a bitaurin min ma, maka beliau minta didatangkan, diambilkan setaur seperti mangkok atau baskom dari air yang suci. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun langsung mencontohkan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Fa'akfa 'ala yadayhi minat taur. Baskomnya dimiringkan agar tumpah airnya untuk mencuci kedua tangannya. Ya, dicuci dulu kedua tangannya. Faghasala yadayhi thalathan, 3 kali. Setelah itu barulah thumma adkhala yadahu fit taur, memasukkan tangannya ke dalam baskom, ya, untuk mengambil air. Nah, di sini disebutkan satu tangan, ya, yadahu, tunggal, sehingga ya pada asalnya dengan satu tangkupan tangan, satu telapak tangan cukup kalau memang bisa menyeluruhi seluruh area wudu. Nah, di sini di awal beliau menyebutkan summa adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastansar thalathan bi thalathi ghurafat. 3 kali membersihkan mulut dengan berkumur-kumur atau istilahnya madmadah. Kemudian istinsyaq, memasukkan air, wastinthar, mengeluarkannya langsung, ya, dengan satu tangkupan air dalam 1 kali. 3 kali membersihkan berarti 3 kali tangkupan tangan kanan. Nah, kalau untuk membersihkan mulut, hidung, ya, itu mungkin cukup 1 tangan. Nah, kemudian beliau sebutkan thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Ternyata ketika membasuh wajahnya juga masih menggunakan lafaz mufrad, 1 tangan saja. Jadi mengambil air dengan 1 tangan, 1 telapak tangan, 1 tangkupan tangan. Kemudian membersihkan wajahnya. Secara zahir dengan 1 tangan itu cukup. Ya, secara zahir dari hadis ini cukup. Karena dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid. Bahkan ya pernah dicontohkan bagaimana cara berwudu dengan air yang kurang, misalnya hanya 1 botol misalnya. Bisa seorang berwudu hanya dengan air 1 botol. Kalau memang cukup hanya 1 kali saja dalam setiap basuhan bisa. Dan memang sudah mengenai seluruh area wudu. Namun apabila seseorang merasa 1 tangan kurang cukup, maka boleh menambahnya dengan dua tangan. Mengambil air dari baskomnya dengan 2 tangan, kemudian membasuhkan wajahnya. Karena area wajah cukup lebar, ya, cukup luas. Tambah lagi tangan dan lain sebagainya. Jadi tadi pada dasarnya 1 tangkupan boleh kalau memang bisa menyeluruh seluruh area wudu, area anggota wudu. Setelah wajah 3 kali, dan kita sudah sebutkan area wajah itu, ya, batasnya yang vertikal dari ubun-ubun, nasiyah. Nasiyah itu ubun-ubun. Kenapa disebut nasiyah? Kadzibah. Karena memang di belakang ubun-ubun ini atau bagian depan kepala ini, di belakangnya ada bagian otak yang memutuskan keputusan seseorang, daerah depan ini. Makanya disebut dalam Al-Quran nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, inilah kalau orang berdusta, yang dusta itu otaknya dia, ya. Dan itu memang tersambung dengan hati seseorang. Ketika hatinya bersih, insya Allah, ya, anggota badan yang lainnya akan mengikuti keputusan-keputusan yang jujur, yang baik, dan sebagainya. Nasiyah dari depan atau awal ujung rambut
sampai zakan, sampai dagu. Apabila di bagian area zakan ini ada janggut, maka seseorang dianjurkan, bahkan ditekankan untuk menyela-nyela janggutnya agar memastikan di balik janggutnya sudah terkena air wudhu. Kemudian horizontal ini dari telinga ke telinga, antara telinga ke telinga. Thumma adkhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan tangannya lagi ke dalam baskom, faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini, thumma adkhala yadahu fit taur famasaha ra'sah. Memasukkan tangannya ke dalam baskom, kemudian mencuci kedua tangannya sampai ilal mirfaqain. Nah, kemarin kita sebutkan afdalnya memulainya dari ujung tangan, karena istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis, ya, al-yad ilal mirfaq, jadi tangan menuju ke siku. Tapi seandainya ada seseorang memulai dari siku, selama area kedua ini, antara kedua ujung ini terkena, maka pada dasarnya sah-sah saja. Di sini disebutkan dalam lafadznya 2 kali, ya. Jadi membersihkan tangannya 2 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur famasaha ra'sah. Lalu memasukkan tangannya ke dalam baskom lagi, kemudian mengusap kepalanya. Nah, di sini dijelaskan dengan detail bagaimana mengusap kepala. Ini yang menjadi penjelas antara khilafnya jumhur atau khilafnya sebagian ulama tentang kadar minimal yang wajib diusap dari kepala. Kita ketahui dan kita sampaikan kemarin, mazhab Syafi'i menganggap, dan sebagian mazhab yang lain menganggap kalimat ba atau huruf ba di dalam wamsahu biru'usikum menunjukkan tab'id. Artinya cukup sebagian kepala saja. Ya, namun mazhab yang lain mengatakan ba di sini zaidah litaukid, bukan untuk tab'id. Artinya ditekankan sehingga perlu seluruh kepala yang diusap. Mana yang menjelaskan hadis ini? Beliau menjelaskan, ya, Abdullah bin Zaid menjelaskan fa aqbala bihima wa adbar. Beliau sendiri, ya, bolak-balik, aqbala bihima wa adbar, maju mundur, marratan wahidah, 1 kali. Di sini jelas sekali, sebelumnya 3 kali, tangan 2 kali, kepala cukup 1 kali, karena memang kebanyakan tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan mengusap hanya 1 kali, sedangkan membasuh, ya, 1 kali cukup, disunnahkan sampai 3 kali. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Kita jelaskan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis yang kedua ini yang mirip dengan penjelasan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Yang pertama, di sini sarahuna bi anna al-madmadata wal istinshaqa kanata thalathan min 3 ghurafat. Di hadis ini beda dengan hadis sebelumnya. Hadis ini dijelaskan dengan detail 3 kali berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Artinya sunnah, ya. Sekalipun boleh, tapi di sini dijelaskan 3 kali juga bagus, ya, afdal. Yang kedua, fil hadits sabiq dzakara anna ghasl al-yadaini kana 3 wa fi hadzal hadits dzakarahu marratayn faqat. Bedanya di hadisnya Utsman bin Affan membasuh tangan sebanyak 3 kali, di sini 2 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kan hadis Nabi SAW yang lain dari para sahabat meriwayatkan Nabi SAW kana yatawaddau marrah wa marratain wa 3 marrat. Nabi pernah wudu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tergantung kondisi mungkin, ya, lihat airnya, ya. Kalau misalnya airnya lagi kurang, misalnya lagi susah, ya mungkin cukup 1 kali, bisa jadi lebih afdal karena lebih menghemat. Selama tadi syaratnya harus mengenai seluruh area wudu. Tapi kalau 1 kali tidak cukup, ya maka tambahkan 2 kali, 3 kali. Qauluhu tsumma adkhala yadahu faghasala wajhahu 3. Ini yang tadi kita sebutkan. Ya, saat mencuci atau membasuh kepala, wajah, disebutkan hanya memasukkan sebelah tangan saja. Maka di sini kata beliau, kalau memang sebelah tangan saja cukup, maka enggak apa-apa,
sah. Tapi kalau memang tidak cukup karena wajahnya lebar dan perlu membasuhnya yang lain, ya maka dengan kedua tangan diambil airnya pakai kedua tangan. Kemudian berikutnya wa fil hadits sabiq thumma masaha bi ra'sihi wa hadha ta'bir yumkinu ta'wiluhu bi ba'd ar-ra'si kama uwilatil ayah wamsahu bi ru'usikum. Ketika hadis sebelumnya, hadis Utsman tidak menjelaskan tata cara mengusap kepala, bisa ditakwilkan sebagian kepala saja seperti ayat dalam surat Al-Maidah. Tapi di hadis ini ya bisa memutuskan perselisihan ini bahwa ternyata di hadis ini dijelaskan yang diusap kepala itu bukan hanya sebagian. Yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid seluruhnya. Maju, mundur, aqbala wa adbar. Dan para ulama memahami hadis satu dengan hadis yang lainnya itu saling menjelaskan. Dalil satu dengan dalil yang lainnya saling menjelaskan. Sehingga ya, yang diamalkan adalah yang paling sempurna, yang paling lengkap. Kemudian dijelaskan lagi, yu'khadhu min hadza jawazu mukhalafati a'dha'il wudu' bi tafdhili ba'dihha 'ala ba'd. Dari hadis ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid, boleh kita mengkhususkan sebagian anggota daripada anggota yang lainnya dengan banyaknya basuhan. Nah, di sini tadi disebutkan Abdullah bin Zaid saat tangan cuma 2 kali, tapi saat kaki 3 kali, saat wajah 3 kali, ya, istinsyak, madmadah 3 kali. Artinya pada hal seperti ini dibolehkan. Perkaranya sedikit longgar, ya, luwes, ya, tidak terlalu harus 3 dan seterusnya. Yang terakhir, ikhtalafal ulama fil buda'ah bil mashi. Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara mengusap kepala. Apakah dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, atau dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. Dari mana? Dari lafaz hadisnya. Lafaz hadisnya ini berpotensi 2 makna, 2 cara tadi. Ya. Nabi Abdullah bin Zaid mencontohkan fa'aqbala bihima wa adbar. Aqbala itu maju, ya, maju. Adbar itu mundur, balik. Maju ke depan kemudian balik. Itu kan bisa dimaknai kalau misalnya kita anggap majunya langkah dari awal, ya majunya ke belakang. Adbar mundur, balik laginya ke depan. Ya. Kalau misalnya kita anggap ya depannya adalah depan kita, maka akbal itu harus dari belakang. Namanya juga maju. Jadi akbal maju, adbaro mundur. Bagaimana sikap kita? Silahkan pilih yang mana, ya. Yang paling memudahkan. Ya. Namun yang masyhur memang dari depan dulu. Ya, dari depan dulu, akbal wa adbar. Ya, jadi makna dari depan dulu juga masuk. Tinggal satu permasalahan, yaitu telinga. Khilaf lagi di antara para ulama. Ya, kenapa kami sering sebutkan secara terus terang saja khilafnya? Karena memang agar tidak bingung. Ya, jangan sampai nanti saya jelaskan di sini, saya bilang wajib telinga, nanti teman-teman dengar di tempat lain, siapa bilang wajib? Orang sunnah dan sebagainya. Maka di sini saya jelaskan secara terus terang, ada khilaf. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, ya mohon maaf ya. Tapi tidak masalah. Insya Allah ini membuat kalau kita sering mendengar perbedaan hal seperti ini, membuat kita jadi mudah untuk bertoleransi. Ya. Karena memang fikih itu luas. Tinggal kita saja pilih yang mana. Dan ini juga menyinggung tentang pentingnya belajar. Ketika kita hanya berpilih satu pendapat, misalnya dulu waktu kita kecil, ya, membasuh atau mengusap kepala hanya bagian depannya saja sebagian. Setelah kita belajar, oh ternyata ada dalil lain, hadisnya sahih, cara mengusap kepala, ya, dengan sempurna, bahkan bolak-balik maju mundur. Kan tambahan ilmu dari tambahan hadis yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, dengan kita duduk mempelajari ilmu, akhirnya kita dapat ilmu baru. Sehingga wudhu kita tambah bagus lagi, tambah sempurna. Adapun kalau misalnya masih ada beberapa ulama yang berpendapat sebagian, maka mereka punya hak dan punya dalil tadi, punya pijakannya masing-masing. Ya. Kita tidak perlu menyalahkan, ya, tidak perlu mengingkari, tidak perlu juga sampai mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Cukup katakan, ya,
ini menurut saya yang lebih baik, lebih benar sesuai dengan dalil. Kembali lagi terkait tentang telinga. Tadi ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan wajib. Dilihat dari dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan wal udhunani minar ras, dan dua telinga itu termasuk dari kepala. Ya. Al udhunani minar ras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwasanya telinga sebagian dari kepala. Yang membuat mereka khilaf adalah keabsahan hadis ini. Sebagian mempertanyakan dan mengkritisi hadis ini, mengatakan hadis ini tidak sahih. Namun ternyata sebagian ulama menganggapnya sahih, di antaranya Syekh Al-Albani menganggap hadis ini hadis sahih. Di antara hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun meskipun seandainya kita menganggapnya sunnah pun, ketika dilihat dari beberapa hadis-hadis yang lain menjelaskan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sebagian menjelaskan ketika mengusap kepala Nabi mengusap telinganya, bahkan tambahan mengusap pelipisnya. Jadi ketika mengusap kepala, kemudian berlanjut ke pelipis, ya, wadah disebutnya kalau tidak salah, kemudian telinga. Di riwayat yang lain sampai jelas dijelaskan telinganya yang diusap bagian luar dan bagian dalam. Sehingga perlu adanya peran dua jari, ya. Bisa jari yang di dalam itu adalah jari telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga, bagian luarnya diusap dengan ibu jari, dengan jempol, ya. Diperjelas seperti itu. Dan kita tadi memahami kaidahnya bahwa setiap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saling menjelaskan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Maka kita praktekkan contoh riwayat yang paling sempurna. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita berpindah ke hadis yang ke-9. Kita anggap tata cara berwudu ya secara umum, gambaran besarnya sudah bisa kita fahami wudu yang sempurna. Kemudian masih terkait wudu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ini salah satu keistimewaannya ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang selalu mendampingi Rasulullah jadi tahu bagaimana kebiasaannya beliau. Terutama perawi hadis ini, ibunda kita, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk fuqahanya para sahabat, ya, termasuk ahli fikihnya para sahabat. Nah, kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Aisyah itu termasuk sahabat yang riwayat hadisnya begitu banyak, ya. Mungkin bisa jadi di urutan kedua atau ketiga setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Aisyah masih hidup cukup lama beliau usianya. Para sahabat ketika banyak masalah, ada masalah dalam fikih atau yang lainnya, seringkali konsultasi kepada Aisyah radhiyallahu taala yang sudah berumur pada waktu itu. Memang beliau termasuk menjadi rujukan. Di antara yang beliau riwayatkan, kana Rasulullah yu'jibuhu tayammun. Sedikit faidah bahasa Arab, ya. Kalau ada kalimat kana kemudian disambung dengan fi'il mudhari, itu artinya senantiasa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ya'kulu biyamini, Nabi senantiasa makan dengan tangan kanan. Nah, di sini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, Nabi selalu berusaha untuk menggunakan tangan kanannya terus atau bagian kanannya terus, karena menurut beliau yu'jibuh, beliau suka sekali untuk menggunakan sebelah kanan. Dalam hal apa? Fi tana'ulih. Aisyah contohkan dalam memakai sandal. Memakai sandal memulai dengan kaki kanan, ya, bukan dengan tangan kanannya. Wa tarajjulih, menyisir rambut. Rambut itu kan ada areanya, dimulai dari sebelah kanan disisir sebelum ke sebelah kiri.
wa tuhurihi, dan juga dalam berwudu beliau atau dalam bersuci secara umum. Karena tuhur itu bisa berwudu, bisa juga mandi. Mandi besar pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan yang kanan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu memulai dengan tangan kanan, kaki kanan. Ya. Kemudian ketika mandi pun memulai dengan bagian badan yang sebelah kanan. Disiram sebelah kanan, dibasuh, kemudian disiram sebelah kiri. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya beliau selalu memulai dengan yang kanan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait penggunaan tangan kanan atau kaki kanan atau mendahulukan yang kanan dalam beberapa hal kebiasaan Rasulullah, ada sedikit yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kalimat Aisyah radhiyallahu taala anha fi sya'nihi kullihi itu secara umum. Namun ketika dilihat dalam hadis-hadis yang lain, kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang kiri. Contoh keluar dari masjid, ya. Contoh masuk ke toilet, ya. Kemudian apa lagi? Apa? Bersin atau bersih-bersih, ya betul. Ya, kalau yang berkaitan dengan yang kotor-kotor, ya, kemudian membuang ingus atau membuang ludah ke arah kiri, ya. Termasuk ketika seseorang terganggu dalam sholatnya, disunahkan untuk yadfulu fi yasari, ya. Meludah ke sebelah kiri kalau memang tidak mengganggu, tapi meludahnya bukan dengan air ludah yang banyak, tapi dalam rangka mengusir syaitan, ya. Sehingga kemudian disimpulkan oleh Imam Nawawi. Kita sebutkan apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi. Hadhihi qa'idatun mustamirratun. Ini dalam syarah Sahih Muslim, ya. Imam Nawawi punya kitab syarah Sahih Muslim namanya Al-Minhaj yang menjadi rujukan para ulama. Beliau mengatakan hadhihi qa'idatun mustamirratun fi syara'. Ini adalah kaidah yang begitu selalu dipakai di dalam syara'. Mustamirrah, berkelanjutan. Artinya benar-benar diterima sekali di dalam syariat kaidah. Apa bunyinya? Wa hiya innama kana min babit takrim wat tasyrif. Dalam rangka memuliakan hal-hal yang baik. Kalubsi thawb, memakai baju, wasarawil, memakai celana, wal khuf, memakai sepatu kulit, wa dukhulil masjid, masuk masjid, wasiwak, bersiwak. Nah, kalau siwak ini ada khilaf. Kalau misalnya sebagian orang mengatakan bersiwak itu membersihkan yang kotor, sebagian ulama memilih mengutamakan sebelah kiri, tangan kiri. Ya, namun di sini beliau mengatakan tangan kanan. Karena termasuk siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb, karena membuat Allah itu ridho. Jadi menurut beliau mengutamakan tangan kanan. Waliktihal, memakai celak, wa taqlimil adfar, wa qassis syarib, wa tarjilis sya'r, menyisir rambut, wa natful ibt, wa halqir ra's, wassalam minas shalah, termasuk juga dalam salat ketika mau mengucap salam dahuluan yang kanan, wa ghasli a'dha'it taharah, wal khuruji minal khala, wal akli wasyurb, mencuci, keluar dari toilet, makan dan minum. Kalau makan dan minum ini, kalau yang tadi disebutkan mayoritas hukumnya sunnah mendahulukan yang kanan. Tapi kalau makan dan minum, sebagian ulama mengatakan wajib menggunakan tangan kanan karena ada ancaman, ya. Dan ini perlu diperhatikan, jangan sepelekan, ya. Makan dan minum sesuatu yang mulia bagi manusia. Nah, kita dahulukan yang kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih, wa idza syariba falyashrab bi yaminih. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali ya'kulu wa yashrabu bishimali." Kalau mau makan tangan kanan, minum tangan kanan, karena syaitan makan minum tangan kiri. Di antara dasar ulama mengharamkan menggunakan tangan kiri juga, pernah suatu ketika ada salah seorang anak muda, ya, gulam, mungkin anak kecil mungkin, atau anak muda,
Yang makan dengan tangan kiri bukan karena uzur. Sempat ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya gulam kul biyaminik, wahai anak muda makan dengan tangan kanan. Nabi mengatakan mastata'tu. Tapi disebutkan dalam riwayatnya karena sombong, angkuh, enggan menuruti perintah Rasulullah. Dia bilang aku tidak bisa. Bohong. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la mastata'tu. Kamu benar-benar nggak bakal bisa. Dan setelah kejadian itu benar-benar dia nggak bisa lagi makan dengan tangan kanan. Itu ancaman, sehingga jangan disepelekan. Makan dengan tangan kanan. Ya. Meskipun ya makanannya banyak, pilihannya tetap dengan tangan kanan. Contoh misalnya orang kadang makan gorengan pakai cabai, pakai rawit. Gak diizinkan juga makan rawitnya pakai tangan kiri. Usahakan dua-duanya pakai tangan kanan. Gimana caranya terserah, yang penting pakai tangan kanan. Bukan urusan saya. Yang penting pakai tangan kanan. Zikir tambahan ya. Ini tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir menggunakan tangan kanan. Ketika menghitung tasbih, tahmid, tahlil menggunakan tangan kanan. Contoh setelah sholat fardu kita disunahkan menghitung zikir kita sebanyak 33 kali. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Pernah kita sebutkan ketika menjelaskan syarah Imam Nawawi atau syarah Arba'in Nawawiyah. Contohnya, ya, seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan kana ya'qidu tasbiha biyamini. Nabi menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Sehingga di sini disimpulkan kayaknya tidak pantas kalau berzikir pakai tangan kiri. Karena biasanya yang tangan kiri ini digunakan untuk yang kotor-kotor. Hitung dengan tangan kanan. Jarinya cukup insya Allah diulang-ulang 33 kali. Wastilamil hajaril aswad, ya, menyentuh hajar aswad atau menciumnya. Wa ghairi dzalika mimma huwa ma'nahu yustahabbu tayammunu fi. Amma ma kana bididdi, adapun yang lawan katanya, lawan kata tasyrif ya, dalam bentuk tidak memuliakan karena memang kotor, hina dan lain sebagainya. Kadukhulil khala, seperti mau masuk toilet, wal khuruji minal masjid, keluar dari masjid. Ya, masuk masjidnya memuliakan, keluar dari masjid tidak mulia karena memang dia keluar dari masjid mau masuk ke dunia. Ya, masuk ke dunia yang penuh hina, maka dimulai dengan kaki kiri. Ya. Dan kalau kita mau keluar dari masjid doanya apa? Kalau masuk masjid, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat. Tapi kalau mau keluar masjid doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta karuniamu, karena nyari uang di luar masjid. Ya, nyari karunia Allah, nyari rezeki. Kemudian minta, ya Allah jauhkan aku dari syaitan rajim. Taib. Wal imtikhat, ya, membuang ludah atau ingus. Wal istinja, ya, membersihkan kemaluan setelah buang hajat. Wa khal'ith thawb, melepaskan baju. Was sarawil wal khuf, celana dan sepatu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lainnya, fayustahabbut tayasuru fihi, disunahkan malah memulai dengan yang kiri. Wa dzalika kullihi bi karamatil yamin wa syarafihi wallahu a'lam. Itu semua menunjukkan tentang kemuliaan yang kanan ini. Allah Subhanahu wa taala juga ketika memuji orang-orang yang selamat di hari kiamat disebutnya golongan kanan. Ya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masdud. Memuji golongan kanan. Artinya kita yang kanan ini gunakan yang baik-baik. Sebagian tadi ada yang sunnah, sebagian ada yang wajib, diantaranya saat makan dan minum. Dan jangan disepelekan, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan membuat kita masuk surga. Ketika kita menyepelekan hal yang sepele ini, tidak tahu ternyata dengan hal yang sepele ini bisa memasukkan kita ke dalam surga atau mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wa innar rajul la yatakallamu bi kalimah la yulqi biha balan yarfa'ullahu biha darajat. Ada orang yang mengucapkan satu kalimat ringan, dia tidak peduli dengan kalimat ini karena menurut dia sepele sekali. Tapi Allah lihat ini sangat istimewa. Mungkin kalimatnya sebuah kalimat zikir atau kalimat mubah tapi menyenangkan orang lain, bikin orang bahagia. Allah angkat dia derajat setinggi-tingginya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa innar rajul la yatakallamu bi kalimah la yulqi biha balan yahwi biha finnar 70 kharifa. Seseorang mengucapin satu kalimat yang menurut dia juga sepele, sederhana, semen, tidak ngefek menurut dia, tapi ternyata menurut Allah ini sangat dimurkai. Karena mungkin ternyata kata-kata kotor, kata-kata keji, atau menyakiti hati seseorang, membuat orang marah dan lain sebagainya. Yahwi biha finnar 70 kharifan. Hanya dengan satu kalimat ini orang bisa terjatuh ke dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kharif. 70 musim. Parah sekali. Maka kita tidak menyepelekan hal yang kecil meskipun itu sunnah, meskipun itu hanya sebatas mustahab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu dalam berwudu bagaimana? Karena ini kan konteksnya masih dalam bab wudu. Maksudnya bagaimana? Apa hukumnya berwudu mulai dengan yang kiri? Sah atau tidak? Jadi mencuci atau membasuh tangan, mulai membasuh tangan kiri dulu baru kanan. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Karena kata para ulama mengutamakan yang kanan di dalam berwudu, hukumnya sunnah. Itu pendapat jumhur, ya. Bahkan tidak ada yang berselisih, tidak ada yang mewajibkan untuk memulai dengan tangan kanan. Artinya sah-sah saja. Namun sekali lagi karena sunnah jangan sampai disepelekan atau ditinggalkan. Baik, selanjutnya kita pindah ke hadis yang ke-10. Hadis ini sempat kita singgung juga tentang memanjangkan atau melebihkan area wudu yang kita basuh. Kita sebutkan khilafnya di kesempatan kali ini dengan lebih detail. An-Nu'aim al-Mujmir, dari perawi bernama Nu'aim al-Mujmir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku dipanggil nanti di hari kiamat dalam kondisi ghurran. Ghurran di sini kata beliau jam'u aghar, asluha lam'atun baydha'u fi jabhatil faras. Sekeping atau area kecil yang berwarna putih di kening kuda, tanda putih di kening kuda. Muhajjalin, kalau muhajjal minat tahjil. Tahjil itu bayadun yakunu fi qawaimil faras. Tanda putih lagi di kaki-kaki kuda. Asalnya adalah tanda putih di anggota, di wajahnya kuda atau di kaki-kakinya kuda. Kemudian dipinjam istilah ini dalam wudu. Kata Nabi SAW, nanti anggota-anggota wudunya ghurran muhajjalin, bersinar. Tangannya, kakinya, wajahnya, kepalanya cerah putih, ya, sebagai tandanya umat Nabi Muhammad SAW yang rajin berwudu. Min atharil wudu, itu semua dikarenakan bekas wudu. Dikarenakan bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Di sini ada lafaz yang diperselisihkan oleh para ulama. Bunyinya apa? Siapa yang bisa memanjangkan bekasnya maka lakukan. Memanjangkan cahayanya maka lakukan. Dengan memanjangkan atau melebihkan area wudunya. Area wudunya. Yang pertama mungkin kita sedikit bahas tentang mengelap air wudu. Karena di sini disebutkan air wudu bisa menjadi
tanda di hari kiamat nanti bekasnya. Apakah mengelap air wudu boleh atau tidak? Ayo, ada yang tahu? Setelah berwudu boleh tidak dilap? Pakai tisu, pakai handuk? Jawabannya secara umum boleh. Namun sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Namun pada dasarnya tidak mengurangi keabsahan wudu. Kalau wudu kan yang penting sudah dibasuh. Nah, setelah itu kita lap, pada dasarnya nggak ngaruh, nggak ngefek. Tapi sebagian mengatakan hukumnya makruh. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah tadi melebihkan sisa wudu, melebihkan area wudu. Ini menjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Para ulama berselisih tentang melebihkan batasan-batasan yang wajib dari wajah, kedua tangan, kedua kaki, dan kepala dalam berwudu. Kata beliau, fadhahabal jumhur ila istihbabi dzalik. Mayoritas ulama memang berdalil dengan hadis ini menganggap hukumnya sunnah. Disunnahkan, dianjurkan. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada orang berwudu, kakinya misalnya sampai lutut, tangannya sampai pundak, ya, mankib. Kalau berdalil dengan hadis ini hukumnya sunnah. Bahkan dicontohkan langsung oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berwudu sampai tangannya sampai sini. Nah, ini pendapat jumhur. Tapi ada satu pendapat dari mazhab Malik dan riwayat dari Imam Ahmad mengatakan ila adam istihbab mujawazati mahallil fard. Sebaliknya, tidak dianjurkan, bahkan makruh, tidak dianjurkan. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa Syekhuna Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Jadi pendapat ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama mutaakhirin, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian yang lebih baru lagi Syekh As-Sa'di rahimahullah, guru dari penulis kitab ini, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, beliau berpendapat bahwa tidak dianjurkan. Kita dengarkan alasan-alasan mereka. Yang pertama, mujawazatu mahallil fard ala annaha ibadah da'wa tahtaju ila dalil. Melebih-lebihkan, ya, di luar area yang fardu, ya, tangan itu dari ujung sampai siku dilebihkan sampai ke otot misalnya atau sampai ke pundak, itu ibadah yang butuh dengan dalil. Sedangkan lafaz hadis Nabi SAW ghurran muhajjalina min atharil wudu, itu benar-benar lafaznya Nabi, bahwa umat Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi yang berseri-seri wajahnya atau tangannya dari bekas wudu. Tapi lafaz ini tidak menganjurkan secara zahir bahwa harus dilebihkan. Jadi Nabi hanya mengatakan nanti bekas wudu yang kita pakai, ya, kita gunakan untuk berwudu di anggota tubuh kita, itu akan berseri-seri. Sedangkan lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, para ulama banyak yang menyebutkan setelah diteliti ini bukan lafaznya Nabi SAW. Jadi di akhir tadi kan ada tambahan, siapa yang bisa untuk memanjangkan, maka panjangkan, lebihkan. Ternyata lafaz ini adalah lafaznya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan lafaznya Abu Hurairah, ya, bisa dianggap tidak sesuai dengan contoh prakteknya wudu Nabi SAW. Dari dua hadis yang sebelumnya, contohnya Utsman bin Affan, contohnya Abdullah bin Zaid, ketika kedua sahabat ini mencontohkan wudunya Nabi SAW, tidak dijelaskan, tidak dicontohkan berwudu melebihi siku, bahkan dua-duanya mengatakan tangannya sampai siku, kaki sampai mata kaki. Kalau memang disunahkan, harusnya dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga lafal tambahan dari sahabat Abu Hurairah ini tidak, menurut beliau,
tidak bisa dijadikan dalil dianjurkannya menambahkan area wudu, melebih-lebihkan area wudu. Yang kedua, law sallamna bihadza laqtadu an natajawaza al-wajha ila sya'r ar-ra's. Kalau seandainya melebih-lebihkan area wudu itu benar disunnahkan, maka di antara anggota wudu adalah wajah. Perhatikan, kalau wajah dilebihkan berarti kemana? Kalau wajah batasnya ubun-ubun, area atasnya. Kalau dilebihkan kemana? Ke rambut. Sedangkan rambut sudah punya aturannya sendiri, ada tata cara sendiri. Artinya enggak selamat kaidah ini. Ya. Kayaknya enggak nyambung. Kalau memang dilebihkan, wajahnya dilebihkan, tapi lebihkan ke rambut, rambut sudah ada bagiannya sendiri. Wa huwa la yusamma ghurrah. Nah, kalau dilebihkan ke rambut enggak cocok lagi dengan istilah ghurrah. Tadi kan lafadznya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ghurrah itu diambil dari bahasa Arab, maknanya adalah tanda putih di wajahnya atau di keningnya kuda. Kalau dilebihkan sampai ke rambut enggak cocok lagi disebut ghurrah. Jadi enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Yang ketiga, lam yunqal an ahadin minas sahabah annahu fahima hadzal fahm. Dari sahabat-sahabat yang mencontohkan tata cara wudu, enggak ada yang mempraktekkan melebih-lebihkan dari anggota yang area yang wajib. Ya. Bahkan ya disebutkan di sini, bal nuqila an Abi Hurairah annahu kana yastatiru khasyata min istighrabin nas li fi'li. Bahkan ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah sempat berwudunya sedikit yastatir, ya menutup-nutupi, khawatir terlihat mohon maaf, yastatir di sini maksudnya menutup-nutupi cara beliau melebih-lebihkan. Jadi pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah berwudu, kemudian membasuh tangannya melebihkan sampai pundak, ya, sampai mankib. Tapi beliau tidak menyadari ternyata di sampingnya ada orang. Ada sahabat lain bertanya kepada beliau atau tabi'in bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, dari mana kamu ini?" Abu Hurairah kaget. Ya. Ternyata ada kamu, katanya. Ya. Disebutkan di riwayatnya, kalau aku tahu ada kamu, aku nggak bakal wudu kayak gini. Artinya beliau mengkhususkan cara ini untuk beliau sendiri. Untuk beliau sendiri. Sehingga bertentangan dengan anjuran melebihkan area wudu. Insya Allah kita tambahkan sedikit ya, alasan-alasan ini setelah dikumandangkannya azan. Baik, jamaah sekalian yang saya muliakan, alasan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak ingin dilihat orang karena beliau khasyat istighrabin nas, khawatir bikin orang merasa aneh. Ya, karena memang yang dicontohkan, Abu Hurairah sendiri menyadari contoh-contoh wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan dari area wudu yang sudah disebutkan. Ya, tangan sampai siku, wajah, ya, kaki sampai mata kaki dan seterusnya. Kemudian tambahan lagi, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, lam ara hadhil jumlah fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadits min as-sahabah wa hum asyhar. Aku melihat riwayat hadis ini dari 10 sahabat lain, hadis yang mirip seperti ini, semuanya tidak menyebutkan ada tambahan faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Tidak ada tambahan untuk anjuran memanjangkan dan melebihkan area wudu. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil tambahan dari ya, Abu Hurairah tadi. Kita tambahkan sedikit kalamnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah. Ya, beliau menjelaskan dalam kitab Hadil Arwah bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah pernah berkata, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Ini salah satu pegangannya Abu Hurairah kenapa beliau menambah-nambahkan area wudunya.
Kata beliau, perhiasan seorang mukmin itu ya, hilyah secara umum perhiasan atau hiasan akan ada sebanyak air wudunya. Sampai pada titik di mana wudu dia sampai di titik mana? Disitulah nanti akan menjadi perhiasannya seorang mukmin. Hadis Nabi SAW. Nah, di sini dijawab bahwasanya ya, hilyah itu ya, adanya adalah biasanya orang pakai perhiasan itu di mana? Di tangan, di jari, ya, di gelang, rusel atau mi'som. Di lengan ada sa'id, ya, orang naruh gelang di sebelah lengan. Tapi tidak ada orang naruh perhiasan sampai sini. Ya. Tidak pernah kita lihat seperti itu. Sehingga ya, yang seperti ini juga bertolak belakang dengan makna dari hadis itu. Ini beberapa jawaban-jawaban yang disebutkan oleh para ulama bahwa ternyata tidak disunahkan melebih-lebihkan wudu ya di luar area yang sudah disebutkan. Kalau misalnya kita lebihkannya sedikit, kemarin kita sebutkan, hanya untuk membuat kita tenang bahwa area yang wajib sudah dibasuh, maka boleh-boleh saja kita tambahkan 1 inch, 2 inch. Ya, tapi kalau dilebihkan sampai ke lutut, sampai ke pundak, ya, bahkan sampai ke paha, ya, nah ini tidak dianjurkan. Akan bisa digolongkan berlebih-lebihan dalam agama. Dan berlebih-lebihan dalam agama termasuk hal yang tercela. Ya. Tidak boleh berlebih, istilahnya al-mubalaghah fid din. Bahkan menyulitkan, ya, menyulitkan. Hal seperti ini malah membuat kita nanti salah dalam beragama. Ya. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadad dina ahadun illa ghalabahu." Pasti dia sendirinya akan kalah. Orang yang mempersulit dirinya dalam beragama. Ditambah lagi ada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mencontohkan tata cara wudunya, beliau tambahkan di belakangnya tambahan faman zada ala hadza faqad asaa wa zalim. Barang siapa yang melebihi dari yang sudah saya contohkan ini, maka dia telah berbuat hal yang buruk. Asa artinya sayyi'ah, telah salah, wa zalim, telah berbuat zalim. Apa artinya zalim? Zulm itu secara bahasa mujawazatul had, melampaui batas. Itu namanya zalim. Ya. Jadi bisa jadi mungkin Abu Hurairah tidak memahami atau tidak mendapatkan hadis ini, sehingga menurut beliau lebih afdal dilebihkan. Ya. Namun beliau sendiri merasa tidak pede mempraktekannya di hadapan manusia, hanya mengkhususkan dirinya sendiri. Sehingga kita pahami yang lebih afdal adalah mencukupkan pada area yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang berkaitan dengan wudu. Sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan ya, termasuk diantaranya sunnah setelah berwudu. Disunahkan setelah berwudu membaca doa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sebagian ulama ada yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Ini disunahkan. Sebagian lagi menganjurkan ketika membaca doa ini menengadahkan wajah ke atas ke langit. Ya. Sambil menghadap ke atas membaca doa ini. Sunnah. Kemudian sunnah yang lain ya, membaca bismillah saat memulai wudu. Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Ada riwayat mengatakan tidak ada wudu yang tidak dibismillahi. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan tidak sempurna. Yang masyhur wudu bismillah dalam berwudu hanya sunnah. Namun sekali lagi ya, untuk kehati-hatian kita tidak tinggalkan mengucap bismillah saat berwudu. Kemudian di antara sunnah yang lainnya menyela-nyela jari, ya, takhlil asabi. Kemudian di antara lagi ghuslul barajim. Ini salah satu sunnah fitrah yang 10. Selain khitan, selain memotong kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ada yang namanya ghuslul barajim. Di antara bebersih yang termasuk fitrah yang dicontohkan oleh para rasul, ya,
ya, asyrun min sunanil mursalin atau asyrun min sunanil fitrah, ghuslul barajim. Barajim itu sela-sela jari ya di bagian luar ketika kita luruskan. Nah, itu kan ada sela-selanya. Ini namanya barajim. Ya. Disunnahkan kita bersihkan lipatan-lipatan ini, termasuk sunnah fitrah bahkan yang dianjurkan. Termasuk dalam sunnah berwudu. Ya, jadi saat membasuh tangan ya tadi ya, kita disunahkan memastikan tangan-tangan area-area yang sulit dijangkau oleh air kita tambahkan. Termasuk tadi ya janggut ya, kalau misalnya tebal, bahkan ada yang mewajibkan kalau tebal harus di sela-sela langsung. Tapi kalau tidak tebal, ada yang menganggapnya menyela-nyela janggut hukumnya sunnah saja. Karena tadi yang penting adalah area wajahnya terkena air wudu. Insyaallah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya, kalau memungkinkan masuk ke bab buang hajat, tata cara buang hajat, masuk ke toilet dan lain sebagainya, disebutnya bab al-istithabah. Ya. Insyaallah kalau Allah izinkan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما